Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nangkoy. Saya ingin melanjutkan episode tentang antara SMA dan Aliyah. Dan silakan Anda boleh buka halaman 59, 60, 61 sampai 62 ya. Novel My Name is Nangkoy. Oke, saya akan bacakan. Ketika hari pertama di kelas Aliyah, aku sudah berjanji bahwa aku harus berprestasi di kelas. Aku tidak boleh terpengaruh oleh fasilitas yang masih sederhana dan minim, ataupun oleh lingkungan teman-teman yang ingin mengajakku main-main selama 3 tahun di pondok pesantren. Aku teringat kata-kata ayah atau bapak, demi kamu berhasil di pondok Nang, bapak akan menabung setiap hari 3.000 dan hasilnya dari hasil menarik beca. Jadi maksudnya itu bapak ngumpulin uang 3.000 rupiah tiap hari demi sekolah saya. Itu membuat saya akhirnya nggak mau main-main di pesantren ya. Rasanya kata-kata itu membuatku tidak ada pilihan untuk malas dan santai. Aku melamun di samping kelasku hari itu, tiba-tiba aku dikagetkan oleh tepukan bahu anak laki-laki yang tubuhnya lebih besar dariku. "Hei, lagi apa Nang? Ngelamun terus dari tadi." Ternyata adalah Samsul menyapaku. Samsul teman satu kelas ya, teman baru ketemu. "Kamu katanya dari Kalibuntu ya Nang?" "Saya dari Karangjunti, masih satu kecamatan loh dengan ente." Jadi desa saya itu dengan Samsul hanya beda 5 desa tapi satu kecamatan di Losari. "Alhamdulillah, lah ingat emak bapak di kampung Sam gitu. Ente sudah sejak kapan di pondok?" Kataku kepada Samsu. "Ane sudah 1 minggu. Ente di pondok Istiqomah ya?" "Ane di Al-Barkah yang dekat masjid itu loh. Pulang sekolah main deh ke kamar Ane ya," katanya. Dari penampilannya sepertinya Samsu anak yang dibesarkan dari keluarga yang mampu, badannya besar, asik, selalu merasenyum. Ya beda dengan saya, waktu itu badannya kurus banget, kemudian juga kayak gak kerawat yang biasa main di sungai ya. Samsu anak orang kaya teman saya ini. "Kamu gak ke kantin jajan Nang?" kata Samsu. "Ane takdir nih," katanya. "Nggak usah Sam, ente aja ke sana, saya nanti nyusul," kayak gitu basa-basi saya. "Ya udah nanti ke kantin ya, nyusul. Oh iya, Ane lihat ente tadi rajin amat ya menulis di kelas, mencatat yang disampaikan oleh guru." Samsu bertanya sambil menggeser duduknya lebih dekat kepadaku. Aku sendiri tidak langsung menjawab apa yang dia tanyakan. Mataku menatap sawah. Aku teringat bapak yang tiap hari ke sawah bersama emak. Jadi di sekolah Munjul Pesantren itu, sekolah saya, sampingnya itu sawah luas dan masih terlihat padi-padi. Jadi saya lagi ngelamun yang ingat karena masih beberapa hari ingat bapak emak ya. Jadi ingatnya lihat sawah, ingatnya bapak gitu ya. Ingatnya bapak lagi di sawah gitu. Keadaan yang memaksa saya untuk serius belajar. Dulu saya adalah anak yang malas belajar dari SD bahkan sampai kelas 5 setelah rapot merah gitu. Saya punya alarm yang membuat saya harus berubah, kataku kepada Samsu. Samsu semakin penasaran dan berkata, "Ente ceritain ya sebelum kita masuk kelas lagi. Udah, saya nggak usah ke kantin deh, dengerin ente aja," kata Samsu. "Alarm apa yang buat ente semangat belajar? Ane juga pengen punya nih." Aku pun menepuk pundak teman baruku dan mulai bercerita. "Gini Sam, saya tuh punya 2 alarm. Pertama meja balok dan kedua adalah sabuk tali rapiah. Meja balok ini ada di kamar saya sampai sekarang. Ketika SD, dari 1 SD sampai kelas 5, rapor saya tuh merah terus Sam. Saya tuh malu dan suatu sore saya memotong balok di belakang rumah dibantu bapak membuat meja belajar. Dan dari potongan-potongan balok jelek itu membuat saya menjadi seperti hari ini." Nah, Samsu menjawab, "Subhanallah Nang, terus bagaimana dengan sabuk tali rapiah?" Nah dia kayak penasaran tali rapiah itu apa gitu ya. Samsu penasaran mendengar ceritaku yang lainnya. "Sam, saya pinjam sabuknya," kataku. "Ini nih, saya baru dibeliin sama papa," katanya. Sabuk hitam yang masih ada sebagian plastiknya, Samsu mengeluarkannya dari celananya. "Sam, mungkin jika sejak SD saya sudah punya sabuk seperti ente,
Saya tidak seperti semangat belajar seperti saat ini. Kayak gitu. Sebenarnya saya tadinya punya sabuk SD, sabuk plastik kecil yang saya pakai. Hanya saja suatu saat sabuk itu putus. Sudah berkali-kali minta ke Bapak, Bapak hanya tersenyum. Suatu malam Bapak datang ke kamar saya berkata, "Nang, tutup mata ya Nang, Bapak bawa sabuk baru." Saya menutup mata, Bapak bilang, "Coba buka tangan. Sekarang pegang ya pelan-pelan, buka matanya." Saya membuka mata dan di tangan saya ada sabuk yang terbuat dari tali rapiah. Di bagian depan masih dipakai sabuk bekas yang rusak. Saya tidak berpikir malu seperti waktu itu, hanya berpikir yang terpenting membuat celana saya tidak kedodoran atau melorot. Jadi maksudnya, jadi Bapak tuh sabuk bekas itu ininya rapi ya, dan dikasih ke saya. Itu menunjukkan begitu sulitnya kehidupan saya waktu itu ya teman-teman. Setiap hari saya ke sekolah dengan sabuk rapiah itu, hingga suatu pagi di sekolah SD ada teman-teman yang melihat sabuk rapiah saya. Hari itu saya menjadi omongan yang memalukan di kelas. Saya hanya terdiam dan malu hingga ibu guru di SD datang menegurku, "Nang, nggak usah malu, nggak usah sedih. Sabuk itu akan kamu ingat pada saat kamu nanti sukses ya. Maafin teman-teman kamu, orang pemaaf itu pasti sukses." Saya memaafkan teman-teman SD walau mereka tetap meledek terus. Ternyata memaafkan itu tidak semudah mengatakan loh. Tapi saya coba terus dan terus untuk tidak marah ketika dicemooh. Sejak itu saya juga semakin tersadarkan bagaimana bapak saya sedang sulit dalam usahanya, kataku. Tiba-tiba Samsu mengambil sapu tangan dan meraba matanya yang pelan-pelan menangis kecil. Jadi Samsu ini anaknya agak cengeng juga, badannya besar, putih, anaknya kayak anak Korea zaman kayak sekarang deh, kayak orang Korea gitu ya. Tapi kemudian dia nangis mendengar cerita itu. Kemudian, "Kamu membuat aneh menangis, Nang," katanya. "Apa sekarang kamu sudah punya sabuk?" katanya. Sam, sabuk rapiah itu tidak pernah saya pakai lagi sejak saya di MTS, dan saya memilih untuk tidak memakai sabuk termasuk sekarang gitu. Jadi dia kira Samsu saya masih pakai sabuk sampai di Alia. Sabuknya sudah nggak saya pakai lagi. Kami sedang asik dengan obrolan yang bahkan belum pernah aku ceritakan di kelasku. Tiba-tiba bunyi bel sekolah membuat aku dan Samsu mengakhiri pembicaraan. Aku pun mulai belajar kembali dan terus berjalan berhari-hari ya, berbulan-bulan sampai berganti tahun. Jangan lupa like, share, and subscribe Novel My Name is Nako episode ya. Ingat tadi episode apa? Sabuk rapiah dan ya balok merah. Sabuk rapiah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.